Langit desa sore itu merah saga, seperti hati Lastri yang dipenuhi kegelisahan. Ia duduk di tepi ranjang kayu, menatap kopernya yang hampir penuh. Ibunya, seorang wanita renta dengan wajah yang dihiasi garis-garis perjuangan hidup, duduk di sudut ruangan sambil melipat kain sarung. "Kamu yakin, Lastri?" Suara ibunya terdengar serak, menggema di ruangan kecil itu. Lastri menggenggam tangannya erat. "Ibu, ini satu-satunya cara. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita bisa lunasi utang-utang itu?" Ucapnya dengan suara yang bergetar. Ia berusaha tegar, tapi hatinya bergemuruh. Malam sebelum keberangkatan, Lastri berdiri di depan rumah, memandang bintang-bintang yang bertaburan. Udara dingin menusuk, seolah mengingatkan akan dinginnya dunia asing yang akan ia hadapi. Tangannya mengusap foto keluarga yang ia simpan di saku baju. Wajah bapaknya yang sudah lama tiada dan adik-adiknya yang masih kecil muncul di benaknya. Ia berjanji dalam hati, meski nanti tubuhnya remuk bekerja di negeri orang, ia akan memastikan mereka bisa hidup lebih baik. Keesokan harinya, desa menjadi saksi perpisahan yang menyayat hati. Tetangga-tetangga berkumpul di depan rumah sederhana itu, memberi pelukan dan doa. Lastri mencoba tersenyum, tapi pandangannya kabur oleh air mata. Ketika Bas datang, ibunya memeluknya erat, seakan tak ingin melepaskan. "Kalau ada apa-apa, pulanglah, nak. Jangan pikirkan uang. Kamu lebih penting," bisik ibunya. Namun, Lastri hanya mengangguk. Baginya, pulang tanpa hasil adalah kegagalan. Perjalanan ke bandara adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Lastri, bukan karena jarak, tetapi karena beratnya hati yang harus ia bawa. Dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela, memandang awan yang menggumpal. Ia bertanya-tanya, seperti apa kehidupan di negeri asing itu? Apakah ia akan diperlakukan dengan baik, atau justru sebaliknya? Kekhawatiran bercampur dengan tekad yang membara. Ia tahu bahwa ia sedang memasuki dunia yang tak dikenal, penuh risiko, namun penuh harapan. Setibanya di Riyadh, Lastri merasakan ketegangan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Bandara itu begitu megah, kontras dengan rumahnya yang sederhana. Suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang asing membuatnya merasa kecil dan terasing. Perwakilan agensi yang menjemputnya hanya memberi instruksi singkat, tanpa banyak senyum. Lastri diam, mengamati, menyimpan segala ketakutan di balik wajah tenangnya. Hari pertama di rumah keluarga Al-Harbi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Rumah itu seperti istana, luas, dingin, dan penuh barang-barang mahal. Namun, sambutan dari sang majikan, Noura, sangat berbeda. Dengan nada dingin, Noura hanya menunjuk kamar kecil di belakang dapur, tempat Lastri akan tinggal. "Kerjamu dimulai besok pagi. Jangan macam-macam," kata Noura singkat sebelum meninggalkannya. Lastri hanya bisa mengangguk sambil meremas jemarinya yang mulai berkeringat. Malam itu, di kamar sempitnya, Lastri duduk termenung. Dinding kamar yang dingin seolah mencerminkan nasibnya di negeri ini. Ia menatap baju-baju seragam kerja yang tergantung, dan tiba-tiba ia merasa rindu pada suara jangkrik di desanya, pada kehangatan pelukan ibunya. Namun, ia cepat-cepat menghapus air mata yang mulai jatuh. "Aku harus kuat," gumamnya pada dirinya sendiri. Di luar, angin padang pasir bertiup lembut, membawa aroma tanah kering yang asing bagi Lastri. Ia berbaring, mencoba memejamkan mata meski sulit. Dalam hati, ia memanjatkan doa panjang, meminta perlindungan dari Tuhan. Meski dinding kamar itu terasa mencekik, ia tahu, inilah awal dari perjuangan yang akan mengubah hidupnya. Hari-hari pertama bekerja di rumah keluarga Al-Harbi adalah ujian mental dan fisik bagi Lastri. Noura memperlakukannya seperti bayangan tak berharga, hanya dipanggil saat dibutuhkan, dimarahi tanpa alasan, dan dilarang berbicara kecuali diminta. Dari subuh hingga larut malam, Lastri membersihkan rumah besar itu, merapikan perabotan yang tak pernah benar-benar kotor, dan menyiapkan makanan yang sering kali tidak ia cicipi. Namun, yang paling menyakitkan adalah tatapan sinis dan ketidakpercayaan Noura.
seolah-olah Lastri adalah ancaman di rumahnya sendiri. Di sela-sela pekerjaannya, Lastri mengenal penghuni lain di rumah itu. Salman, sang kepala keluarga, jarang terlihat. Ia lebih sering berada di ruang bacanya, ditemani buku-buku tebal. Meski jarang berbicara, tatapan matanya tidak seperti Noura, ada kelembutan yang samar, meski ia tetap menjaga jarak. Namun, perhatian Lastri lebih sering terfokus pada Aminah, anak bungsu keluarga itu. Gadis kecil itu sering terlihat lemas, dengan wajah pucat dan mata yang penuh kelelahan. Tidak ada yang secara jelas mengatakan apa penyakit Aminah, tetapi Lastri bisa melihat bahwa hidupnya tergantung pada banyak obat dan perawatan medis. Suatu hari, di tengah tugasnya yang berat, Aminah memanggil Lastri untuk pertama kalinya. "Apa namamu?" tanya gadis kecil itu dengan suara lirih. Lastri, yang saat itu tengah mengelap meja, tersenyum lemah. "Namaku Lastri," jawabnya. Sejak saat itu, hubungan kecil mulai terjalin. Aminah, yang biasanya pendiam dan terasing dalam rumah megah itu, mulai sering meminta Lastri menemaninya. Lastri menjadi pendengar setia cerita-cerita kecil Aminah, tentang mimpinya menjadi dokter, tentang betapa ia ingin keluar dari rumah dan melihat taman-taman hijau yang hanya ia lihat di televisi. Namun, keakraban ini membuat Noura semakin tidak menyukai Lastri. "Jangan terlalu dekat dengan anakku," tegur Noura dengan nada tajam suatu malam. "Kau di sini untuk bekerja, bukan bermain-main." Lastri hanya bisa menunduk, menyembunyikan perasaan sakit di hatinya. Ia tahu, Noura melihatnya sebagai ancaman, meski ia tidak tahu mengapa. Tapi Lastri tidak bisa mengabaikan Aminah. Baginya, gadis kecil itu adalah satu-satunya alasan ia masih bisa tersenyum di tengah penderitaannya. Cobaan datang semakin berat ketika suatu malam, Aminah mengalami serangan hebat. Tubuhnya kejang, nafasnya tersengal-sengal. Noura panik, tetapi malah sibuk memarahi pelayan lain yang tidak sigap memanggil dokter. Dalam kekacauan itu, Lastri berlari ke kamar Aminah dan memeluk gadis kecil itu erat, mencoba menenangkan tubuh mungilnya yang bergetar hebat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pelukannya berhasil membuat Aminah perlahan-lahan tenang. Ketika dokter akhirnya datang, ia menatap Lastri dengan kagum. "Dia sangat beruntung kau ada di sini," katanya singkat. Setelah kejadian itu, sesuatu berubah. Salman mulai memperhatikan Lastri lebih sering. Ia mendengar cerita dari dokter tentang bagaimana Lastri menolong Aminah, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara panjang lebar dengan gadis muda itu. "Kau sangat berani, Lastri," ucapnya suatu malam di ruang baca. "Banyak orang di sini hidup dengan harta melimpah, tetapi hati mereka kosong. Kau datang dari tempat yang jauh dengan hati penuh cinta." Lastri hanya tersenyum kecil, merasa kata-kata itu terlalu besar untuknya. Namun, perhatian Salman semakin membuat Noura marah. Ia mulai mencari-cari kesalahan Lastri, memarahi hal-hal kecil seperti piring yang tidak tersusun rapi atau lantai yang kurang berkilau. Lastri menahan semuanya dalam diam, berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan. Ia tidak ingin melawan, tidak ingin membuat masalah yang bisa mengancam pekerjaannya. Baginya, setiap penghinaan adalah harga yang harus ia bayar untuk mengirim uang ke keluarganya di desa. Di tengah segala kesulitan itu, Lastri menemukan kekuatan dari doa dan ingatan akan rumah. Setiap malam, setelah semua penghuni rumah terlelap, ia duduk di tepi tempat tidurnya yang sempit, menggenggam tasbih kecil pemberian ibunya. "Tuhan, tolong beri aku kekuatan," bisiknya dalam hati. Di tanah asing ini, di rumah yang megah namun penuh ketidakadilan, hanya keyakinan dan cinta pada keluarganya yang membuatnya tetap berdiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus memuncak. Lastri semakin dekat dengan Aminah, tetapi juga semakin sering menjadi sasaran kemarahan Noura. Suatu malam, ketika Lastri sedang membersihkan kamar Aminah, gadis kecil itu memegang tangannya dengan lemah. "Kak Lastri, aku tidak tahu apakah aku akan sembuh.
Tapi aku senang kau ada di sini, ucap Aminah, matanya basah. Hati Lastri terasa hancur mendengar itu. Ia tahu, di balik tembok dingin rumah ini, Aminah adalah jiwa yang rapuh, merindukan kasih sayang yang tidak ia dapatkan dari keluarganya. Namun, malam itu tidak berakhir damai. Noura memergoki Lastri di kamar Aminah dan langsung meluapkan amarah. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan pernah masuk tanpa izinku, bentaknya. Aminah mencoba membela, ibu, aku yang memanggil Kak Lastri. Tapi Noura tidak peduli. Ia menarik Lastri keluar dengan kasar, mendorongnya hingga hampir terjatuh. Aku tidak mau kau mengacaukan anakku lagi, teriaknya. Lastri hanya diam, menahan air mata. Ia tahu, membela diri hanya akan memperburuk keadaan. Keesokan harinya, Lastri dipanggil Salman ke ruang bacanya. Dengan wajah tenang, pria tua itu menyuruhnya duduk. Aku mendengar apa yang terjadi tadi malam, katanya pelan. Lastri menunduk, takut dianggap membuat masalah. Namun, Salman melanjutkan, aku tahu Noura keras, tetapi kau harus tahu sesuatu, Lastri. Aminah membutuhkanmu. Kehadiranmu memberinya kekuatan. Kata-kata itu seperti oase di padang pasir. Untuk pertama kalinya, Lastri merasa dihargai. Salman kemudian memberikan sebuah buku doa kecil kepada Lastri. Ini milik istriku yang telah tiada. Dia sering berkata, doa adalah satu-satunya cahaya saat hidup terasa gelap. Namun, kehidupan tidak memberinya banyak waktu untuk bernapas. Noura semakin sering mempermalukan Lastri di depan para tamu keluarga. Suatu siang, saat jamuan makan bersama, Noura sengaja menjatuhkan gelas dan menyalahkan Lastri karena dianggap tidak sigap membersihkan. Para tamu hanya tertawa kecil, tetapi bagi Lastri, penghinaan itu menambah luka yang ia simpan rapat-rapat. Setelah tamu pergi, Noura bahkan mengancam, kau boleh dekat dengan Aminah, tetapi jangan lupa siapa yang berkuasa di rumah ini. Di tengah penderitaannya, hubungan Lastri dengan Aminah semakin erat. Suatu hari, Aminah yang terlihat lebih sehat meminta Lastri menemaninya ke taman kecil di belakang rumah. Meski awalnya ragu, Lastri menuruti permintaan itu. Aku ingin merasakan sinar matahari, kata Aminah. Mereka duduk bersama di bawah pohon kurma, berbicara tentang hal-hal sederhana. Aminah bahkan tertawa kecil, sesuatu yang jarang terjadi. Di saat itu, Lastri merasa, untuk pertama kalinya, ia memberi arti dalam hidup seseorang. Tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Aminah kembali jatuh sakit parah. Malam itu, seluruh rumah dilanda kepanikan. Dokter keluarga datang dan berkata, kondisinya memburuk. Kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Noura menangis, tetapi entah mengapa, ia tidak berada di sisi Aminah. Justru Lastri yang terus menggenggam tangan gadis kecil itu, membisikkan doa-doa yang ia baca dari buku pemberian Salman. Kak Lastri, aku takut, ujar Aminah dengan suara lemah. Lastri menahan air matanya. Jangan takut, Aminah. Kakak di sini, jawabnya. Setelah malam panjang itu, kondisi Aminah perlahan stabil. Dokter mengatakan bahwa pemulihan Aminah sebagian besar terjadi karena kenyamanan emosional yang ia dapatkan. Mendengar itu, Salman mendekati Lastri dan berkata, kau telah menyelamatkan nyawa anakku 2 kali. Aku berutang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Namun, Noura mendengar percakapan itu dan semakin membenci Lastri. Baginya, Lastri telah mencuri perhatian keluarganya, sesuatu yang tidak bisa ia terima. Dalam keheningan malam, Lastri kembali duduk di kamar sempitnya. Pikirannya berkecamuk. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kehadirannya di rumah ini benar-benar membantu, atau justru memecah belah keluarga tersebut. Namun, ketika mengingat senyum Aminah dan tatapan penuh penghargaan Salman, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Di negeri yang asing ini, di tengah duri-duri yang melukai, Lastri bertekad untuk terus bertahan. Cahaya kecil dalam dirinya tetap menyala, memberi harapan untuk hari esok yang lebih baik. Hari itu dimulai seperti biasa. Lastri bangun lebih awal,
membersihkan rumah besar yang seolah tidak pernah kotor. Namun, ada keanehan di rumah keluarga Al-Harbi. Salman, yang biasanya menghabiskan pagi di ruang bacanya, tidak muncul sama sekali. Hingga siang, Lastri mendengar para pelayan lain berbisik-bisik bahwa sesuatu telah terjadi. Saat Lastri mencoba bertanya, seorang pelayan menjawab dengan wajah cemas, "Tuan Salman pingsan di kamarnya pagi tadi. Sekarang dokter sedang memeriksanya." Mendengar itu, dada Lastri terasa sesak. Ada firasat buruk yang ia tidak bisa abaikan. Menjelang malam, kabar duka akhirnya tersebar. Salman meninggal dunia karena serangan jantung. Rumah besar itu berubah menjadi lautan tangis. Para kerabat keluarga berdatangan, memberikan penghormatan terakhir kepada kepala keluarga yang dihormati. Namun, di balik suasana berkabung, Lastri merasakan keheningan yang mencekam. Noura tidak menunjukkan kesedihan seperti biasanya. Ia tampak lebih sibuk mengatur tamu dan memerintah para pelayan. Lastri hanya bisa berdoa, memohon agar arwah Salman diterima di sisinya, sembari mengenang kebaikan pria itu yang pernah memberinya harapan di tengah keputusasaan. Beberapa hari setelah pemakaman, pengacara keluarga datang untuk membacakan wasiat mendiang Salman. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu besar, termasuk Lastri yang diminta hadir oleh pengacara tersebut. Ia merasa canggung, tidak mengerti mengapa ia harus ada di sana. "Aku hanya pembantu," pikirnya. Namun, ketika pembacaan wasiat dimulai, seluruh ruangan berubah tegang. Dengan suara tegas, pengacara menyampaikan isi wasiat Salman. Sebagian besar hartanya diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk Aminah. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bagian terakhir. Sebagai penghargaan atas dedikasi, keberanian, dan kebaikan hatinya, aku mewariskan sejumlah uang sebesar 1 juta rial kepada Lastri, pelayan kami yang telah menjadi cahaya bagi keluarga ini. Pernyataan itu jatuh seperti petir di siang bolong. Mata semua orang, terutama Noura, langsung tertuju pada Lastri. Noura langsung bangkit dari kursinya. "Ini pasti salah. Tidak mungkin suamiku memberikan harta sebesar itu kepada seorang pembantu," serunya dengan suara bergetar. Pengacara tetap tenang. Ini adalah wasiat resmi yang ditandatangani oleh Tuan Salman sebelum kematiannya. Tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali melalui pengadilan. Noura menatap Lastri dengan penuh amarah, seolah-olah gadis itu adalah penyebab semua kehancuran. "Apa yang kau lakukan pada suamiku? Kau pasti memanipulasinya." Lastri terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak pernah mengharapkan apapun dari Salman, apalagi warisan sebesar itu. "Saya tidak tahu apa-apa tentang ini," ucapnya dengan suara gemetar. Namun, kata-katanya hanya membuat Noura semakin marah. "Jangan berpura-pura polos. Kau hanya ingin mencuri dari keluargaku," teriaknya. Suasana berubah kacau. Beberapa kerabat mencoba menenangkan Noura, sementara yang lain memandang Lastri dengan tatapan curiga. Setelah itu, hidup Lastri berubah menjadi neraka. Noura tidak hanya memarahinya setiap saat, tetapi juga mencoba memecatnya dari rumah tersebut. Namun, pengacara keluarga menegaskan bahwa Lastri memiliki hak atas warisan itu, dan pemecatannya bisa dianggap sebagai pelanggaran wasiat Salman. Lastri tidak tahu harus berbuat apa. Uang itu, meski besar, terasa seperti beban berat yang menariknya ke jurang. Di tengah kekacauan itu, Aminah, yang semakin membaik, menjadi satu-satunya alasan Lastri tetap bertahan. Gadis kecil itu menangis ketika mendengar ibunya ingin mengusir Lastri. "Ibu, Kak Lastri menyelamatkan aku. Jika ayah percaya padanya, kenapa ibu tidak?" kata Aminah dengan suara yang tajam untuk ukuran anak seusianya. Kata-kata itu membuat Noura terdiam, meski kebencian di matanya tidak berkurang. Di malam yang sunyi, Lastri duduk di kamar kecilnya, memandangi buku doa pemberian Salman. Ia tidak mengerti mengapa pria itu mempercayainya begitu besar hingga meninggalkan warisan yang menjadi sumber masalah. Namun, di balik kebingungannya, ia tahu satu hal, ini adalah ujian yang harus ia lewati. Ia berjanji pada dirinya sendiri,
apapun yang terjadi, ia akan menggunakan uang itu untuk hal baik, sesuatu yang mungkin bisa menjadi jawaban atas kebaikan hati Salman. Sejak pembacaan wasiat itu, hidup Lastri berubah menjadi ladang duri. Setiap langkahnya di rumah keluarga Al-Harbi terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Noura, yang kini benar-benar menganggap Lastri sebagai musuh, terus mencari cara untuk menyingkirkannya. Hampir setiap hari, Noura melontarkan hinaan. "Dasar pembantu licik, kau pikir uang itu membuatmu lebih baik dari kami?" Sering kali terlontar dari mulutnya. Lastri hanya bisa diam, meski hatinya terluka. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk situasi. Tidak hanya Noura, beberapa pelayan lain mulai menjauh darinya. Bisikan-bisikan gosip terdengar di sudut dapur, mencurigai bahwa Lastri menggunakan pesona atau tipu muslihat untuk mendapatkan kepercayaan Salman. "Dia hanya pura-pura baik," salah satu pelayan berkata dengan nada sinis. Rasanya setiap sudut rumah itu memusuhi Lastri. Tetapi, Lastri tetap bekerja, membersihkan rumah, memasak, dan merawat Aminah, meski beban batinnya semakin berat. Di sisi lain, Noura mulai mengambil langkah lebih jauh. Ia mengajukan gugatan ke pengadilan, berusaha menggagalkan hak Lastri atas warisan tersebut. Setiap kali surat panggilan pengadilan datang, Lastri merasa seluruh dunia menghimpitnya. Ia tidak memiliki siapapun di negeri asing ini, kecuali Aminah yang terus mendukungnya. Gadis kecil itu sering memeluk Lastri di tengah tangisannya, berbisik, "Kak Lastri, jangan pergi. Aku butuh kakak." Kata-kata itu menjadi satu-satunya alasan Lastri bertahan di tengah badai. Hari pengadilan tiba. Lastri, yang tidak memiliki cukup uang untuk menyewa pengacara, harus menghadapi tuntutan Noura sendirian. Di ruang sidang megah itu, Noura berdiri dengan keyakinan penuh, didukung oleh pengacara mahal yang memaparkan argumen tentang bagaimana Lastri, seorang pekerja asing, tidak pantas menerima warisan sebesar itu. Lastri hanya bisa menggenggam erat buku doa yang ia bawa, mengingat kata-kata Salman, "Doa adalah cahaya." Namun, dalam momen paling suram itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pengacara Salman maju memberikan kesaksian. Ia menunjukkan dokumen-dokumen tambahan dari mendiang, termasuk surat pribadi Salman yang menjelaskan alasannya memberikan warisan kepada Lastri. "Dia tidak hanya seorang pelayan," bunyi surat itu. "Dia adalah penyelamat anakku, Aminah. Tanpa dia, keluargaku akan kehilangan lebih dari yang bisa aku bayangkan. Dia adalah contoh bahwa kebaikan tidak mengenal kelas atau bangsa." Kata-kata itu menjadi pukulan telak bagi Noura. Hakim memutuskan bahwa warisan itu sah dan sepenuhnya menjadi milik Lastri. Tetapi, kemenangan itu tidak membuat Lastri merasa lega. Saat keluar dari ruang sidang, Noura mendekatinya dengan wajah merah padam. "Kau mungkin menang, tapi aku akan memastikan kau tidak bahagia dengan uang itu," katanya dengan penuh kebencian sebelum berbalik pergi. Lastri kembali ke rumah keluarga Al-Harbi dengan hati yang berat. Ia tahu, kebencian Noura tidak akan mereda. Namun, sesampainya di rumah, ia menemukan Aminah sedang menunggunya dengan senyum lebar. "Kak Lastri, aku tahu ayah benar. Kau adalah orang baik," ucap gadis kecil itu sambil memeluknya. Pelukan itu membuat hati Lastri sedikit lebih ringan. Di malam yang sunyi, Lastri duduk di kamar kecilnya, menatap ke langit-langit yang terasa lebih rendah dari sebelumnya. Warisan itu kini berada dalam genggamannya, tetapi ia tahu uang itu bukan miliknya sendiri. Ia berpikir tentang keluarganya di desa, tentang utang-utang yang menjerat, dan tentang Aminah yang masih membutuhkan perhatian. Dalam doa panjangnya, Lastri berjanji, uang itu akan digunakan untuk kebaikan, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain yang membutuhkan. Kemenangan Lastri di pengadilan tidak membawa kedamaian seperti yang ia harapkan. Rumah besar keluarga Al-Harbi terasa semakin dingin, meskipun matahari terus terbit di luar jendela-jendela besarnya. Noura, yang semakin terbakar oleh dendam, tidak berhenti membuat hidup Lastri sengsara.
Ia mengawasi setiap langkah Lastri, mencari kesalahan kecil untuk meledak dalam kemarahan. Bahkan, makanan yang Lastri masak sering kali dibuang begitu saja dengan alasan tidak enak, meskipun Aminah memakannya dengan lahap. Lastri mencoba bertahan, tetapi luka di hatinya semakin dalam. Pada suatu malam, ia mendengar suara keras dari kamar Noura. "Aku tidak akan membiarkan pelayan itu lebih lama di sini," seru Noura pada salah satu kerabatnya yang datang berkunjung. Lastri, yang mengintip dari celah pintu, melihat Noura menangis. "Salman seharusnya tahu lebih baik. Warisan itu adalah penghinaan bagiku." Meski tahu dirinya menjadi penyebab kekacauan ini, Lastri tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya mulai diliputi keraguan. Puncaknya terjadi ketika Noura dengan sengaja menjatuhkan vas mahal di tengah ruang tamu dan menyalahkan Lastri. "Dasar pembantu bodoh. Apa kau tahu berapa harga barang ini?" bentaknya di depan Aminah dan beberapa tamu keluarga. Lastri hanya terdiam, menahan air matanya. Aminah, yang tidak tahan melihat perlakuan ibunya, akhirnya berseru, "Ibu, hentikan. Kak Lastri tidak bersalah. Ayah tidak akan suka jika melihat ibu seperti ini." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam, termasuk Noura. Tetapi kebencian di matanya tidak memudar. Malam itu, Lastri duduk di kamar sempitnya dengan dada yang terasa berat. Ia membuka buku doa pemberian Salman, tetapi kata-kata yang biasa memberinya ketenangan terasa hampa. Dalam diam, ia berpikir, apakah kehadirannya di rumah ini benar-benar membawa kebaikan? Aminah memang mencintainya, tetapi Lastri tahu ia tidak bisa terus-menerus menjadi sumber pertikaian dalam keluarga ini. Air matanya mengalir tanpa henti, seperti air sungai yang tidak pernah berhenti meskipun ditahan oleh batu-batu besar. Beberapa hari kemudian, Noura akhirnya melakukan apa yang ia rencanakan selama ini. Ia memanggil Lastri ke ruang tamu di depan semua pelayan lain. "Aku tidak peduli apa yang dikatakan pengadilan. Kau tidak lagi bekerja di sini. Pergi dari rumah ini sekarang juga," ucapnya dingin. Lastri, yang sudah mempersiapkan hatinya untuk ini, hanya menunduk. "Baik, Nyonya, jika itu yang Anda inginkan." Namun, sebelum ia melangkah pergi, Aminah berlari ke arahnya, menangis sambil memeluk erat tubuhnya. "Jangan pergi, Kak Lastri. Jangan tinggalkan aku." Hati Lastri remuk. Ia memeluk Aminah erat-erat, berusaha menahan tangis. "Kakak harus pergi, Aminah. Tapi kakak selalu ada untukmu, meskipun kita berjauhan," bisiknya. Aminah terus menangis, dan untuk pertama kalinya, Noura tampak terdiam. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tetapi menunjukkan sesuatu yang sulit dijelaskan, entah penyesalan, entah kesadaran. Namun, ia tidak berkata apa-apa, membiarkan Lastri pergi tanpa mencoba menahannya. Lastri meninggalkan rumah besar itu dengan hanya membawa satu koper kecil dan warisan besar yang terasa lebih seperti beban. Ia tidak tahu kemana harus melangkah, tetapi ia tahu satu hal, ia harus mulai membangun hidupnya dari awal. Ia menaiki bus menuju kota yang lebih besar, tempat ia berharap bisa menemukan tujuan baru. Namun, sepanjang perjalanan, ia tidak bisa melupakan wajah Aminah, tangis gadis kecil itu yang terus terngiang di telinganya. Di tengah perjalanan malam itu, Lastri memandangi uang warisan yang kini berada dalam genggamannya. Hatinya berbisik bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Warisan Salman adalah sebuah amanah, dan ia harus menggunakannya untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam hatinya, ia mulai merancang rencana untuk kembali ke Indonesia, membangun kehidupan baru yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Di balik luka dan kehilangan, Lastri berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap menjadi cahaya, seperti yang selalu diinginkan oleh mendiang Salman. Lastri akhirnya tiba di Indonesia, setelah bertahun-tahun hidup sebagai buruh migran di negeri orang. Koper kecilnya dan amplop tebal berisi uang warisan Salman adalah satu-satunya yang ia bawa pulang. Ia berdiri di terminal bus kota kecil dekat desanya, menghirup udara yang terasa lebih lembut, tetapi penuh kenangan pahit.
Desa tempat ia tumbuh tidak banyak berubah. Jalan setapak berdebu dan rumah-rumah sederhana masih sama seperti yang ia tinggalkan. Namun, dalam hatinya, ada perasaan asing, seolah-olah ia adalah orang luar di tanah kelahirannya sendiri. Ketika Lastri berjalan menuju rumahnya, ia disambut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dari para tetangga. Kabar tentang dirinya sudah tersebar, entah dari mana asalnya. Bisik-bisik itu terdengar jelas, itu Lastri. Katanya dia pulang bawa uang miliaran. Ada nada iri, tetapi juga kecurigaan. Lastri hanya tersenyum kecil, tidak ingin memikirkan apa yang orang lain katakan. Ia lebih memikirkan keluarganya, ibu yang sudah tua dan adik-adiknya yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ketika akhirnya ia tiba di depan rumahnya, ibunya yang renta berdiri dengan langkah terlatih, menangis sambil memeluk Lastri erat-erat. "Lastri, anakku, kau benar-benar pulang." Suara sang ibu terdengar gemetar. Adik-adiknya juga keluar dari rumah, memandang Lastri dengan mata berkaca-kaca. "Kak, kami tidak percaya kau ada di sini," ucap adik bungsunya, Rahmat, yang kini sudah beranjak dewasa. Pelukan keluarga itu membuat hati Lastri yang dingin kembali hangat. Untuk sesaat, ia merasa pulang ke tempat yang benar-benar miliknya. Namun, kenyataan di rumah tidak seindah pelukan pertama itu. Rumah kecil keluarganya penuh dengan tanda-tanda kemiskinan yang tidak berubah. Atap bocor, lantai penuh retakan, dan tumpukan utang yang belum terbayar. Ibunya bercerita dengan nada getir, "Kami hampir kehilangan rumah ini, Nak. Utang ayahmu semakin besar sejak kau pergi. Tapi kami tidak pernah berani bilang, takut membebanimu." Mendengar itu, hati Lastri semakin remuk. Ia menyadari, uang yang ia bawa bisa menjadi jawaban atas penderitaan keluarganya. Lastri memutuskan untuk segera melunasi semua utang keluarga. Ia juga merenovasi rumah kecil itu, menjadikannya layak untuk dihuni. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan yang Lastri bawa, dan gosip kembali merebak. Ada yang memuji, tetapi lebih banyak yang iri. Dari mana Lastri dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang tidak halal di luar negeri, bisik seorang tetangga. Mendengar kabar itu, Lastri hanya bisa diam. Ia tahu, kejujuran ceritanya terlalu sulit diterima oleh orang-orang yang terbiasa menghakimi. Sementara itu, Lastri juga merasa terpanggil untuk melakukan lebih dari sekadar membantu keluarganya. Ia mulai teringat akan impian lamanya, membangun sekolah kecil di desanya. Lastri tahu betapa sulitnya hidup tanpa pendidikan. Sebelum menjadi TKW, ia hanya tamat sekolah dasar, dan itu pun dengan perjuangan keras. Dengan uang yang tersisa, ia membeli sebidang tanah kecil di dekat desa dan memulai pembangunan sekolah sederhana. "Aku ingin anak-anak di sini memiliki harapan lebih baik," katanya kepada ibunya. Namun, tidak semua orang mendukung langkah itu. Kepala desa, yang dikenal licik, mendekati Lastri dengan senyum penuh kepura-puraan. "Lastri, kau ini perempuan muda. Apa kau tidak takut uangmu habis begitu saja? Lebih baik kau serahkan pada kami untuk dikelola," katanya, mencoba membujuk. Tetapi Lastri, dengan tegas, menolak. "Pak Kades, ini tanggung jawab saya. Kalau uang ini habis untuk kebaikan, saya tidak menyesal," jawabnya. Jawaban itu membuat kepala desa tersinggung, tetapi Lastri tidak peduli. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras. Lastri mempekerjakan beberapa warga desa untuk membantu membangun sekolah. Meski harus menghadapi cemoohan, ia tetap teguh pada niatnya. Di tengah perjalanan, ia seringkali memikirkan Salman dan kata-kata terakhirnya dalam surat wasiat. "Gunakan kebaikan untuk menerangi jalan orang lain." Dengan tekad itu, Lastri melangkah maju, membawa harapan untuk desanya yang lama tenggelam dalam kegelapan. Dalam hati, ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Pembangunan sekolah kecil yang dirintis Lastri hampir selesai. Setiap hari, ia menyaksikan dinding-dinding sekolah itu berdiri, dan di sana tumbuh impiannya untuk membawa perubahan bagi anak-anak di desanya. Namun, seperti badai yang datang tanpa tanda,
hambatan baru muncul ketika kepala desa yang merasa tersingkir dari perhatian masyarakat memutuskan untuk menggagalkan proyek tersebut. Kau pikir kau siapa, Lastri? Hanya seorang perempuan kampung yang kebetulan beruntung. Desa ini tetap berada di bawah kekuasaanku, katanya dengan nada penuh ancaman di depan para pekerja yang mulai takut. Tidak hanya itu, kepala desa mulai menyebarkan desas-desus bahwa uang yang digunakan Lastri untuk membangun sekolah berasal dari sumber haram. Bagaimana mungkin seorang TKW memiliki uang sebanyak itu? Mungkin dia membawa aib dari luar negeri, katanya kepada beberapa warga. Lastri, yang mendengar kabar itu, hanya bisa memejamkan matanya dengan berat. Ia tahu, di desa kecil ini, reputasi adalah segalanya, dan gosip bisa merusak segalanya lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Keadaan semakin rumit ketika suatu malam, bahan-bahan bangunan di lokasi sekolah dicuri. Para pekerja yang datang keesokan paginya hanya bisa terdiam, melihat kayu dan semen berserakan. Ini pasti sengaja, kata salah satu pekerja. Lastri merasa marah, tetapi ia tahu tidak ada gunanya menuduh tanpa bukti. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kepala desa memiliki banyak pengaruh untuk melancarkan sabotase. Lastri memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Tetapi, seperti yang ia duga, tidak ada tindakan berarti. Lastri, kau melawan orang yang salah, bisik salah seorang warga desa yang mencoba memperingatkannya. Meski begitu, ia tidak mau menyerah. Dengan sisa uangnya, ia membeli kembali bahan-bahan bangunan yang hilang, memastikan proyek sekolah itu tidak berhenti. Namun, masalah tidak hanya datang dari luar. Beberapa anggota keluarganya sendiri mulai mempertanyakan keputusannya. Rahmat, adik bungsunya, suatu malam berkata, "Kak, kenapa kakak tidak gunakan uang itu untuk keluarga saja? Kita masih bisa buka usaha besar daripada buang-buang uang untuk orang lain." Ibunya, meski mendukung dalam diam, juga mulai merasa khawatir. "Nak, kau sudah cukup berbuat baik. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," katanya lembut. Lastri hanya menjawab dengan senyum kecil. "Bu, kalau sekolah ini jadi, aku yakin kita semua akan melihat manfaatnya." Di tengah badai yang semakin kuat, satu cahaya muncul di tempat yang tak terduga. Aminah, gadis kecil yang pernah ia rawat di rumah keluarga Al-Harbi, menghubunginya melalui surat. Surat itu penuh dengan doa dan kata-kata semangat. "Kak Lastri, aku tahu kakak sedang berjuang. Aku ingin kakak tahu bahwa aku percaya pada kakak, seperti ayah dulu percaya. Jangan menyerah." Membaca surat itu, air mata Lastri mengalir deras. Seolah-olah Salman sendiri berbicara padanya melalui anaknya. Dengan semangat yang baru, Lastri memutuskan untuk menghadapi semua rintangan itu dengan keberanian. Ia mengumpulkan warga desa yang mendukungnya dan menjelaskan tujuannya. "Sekolah ini bukan untukku, ini untuk kita semua, untuk anak-anak kita, agar mereka tidak perlu pergi jauh untuk bermimpi lebih besar." Kata-kata itu mulai menggugah hati beberapa warga, dan perlahan, dukungan kembali mengalir. Hari itu tiba, hari ketika sekolah sederhana itu akhirnya selesai dibangun. Lastri berdiri di depan bangunan itu, dikelilingi oleh anak-anak desa yang tertawa ceria, orang-orang yang mulai percaya pada mimpinya, dan keluarganya yang akhirnya memahami perjuangannya. Meski perjalanan panjang telah meninggalkan banyak luka, Lastri tahu ia telah menemukan tujuan hidupnya. Dan di langit sore yang memerah, ia berbisik, "Pak Salman, aku harap kau bangga. Aku sudah berusaha menjadi cahaya, seperti yang kau minta."